Selamat datang di Praktikum Ichthyoologi 2020 materi morfometri dan identifikasi morfologi ikan. Pertama, kita akan belajar tentang morfometri. Sebelum itu, harap menyiapkan penggaris dengan panjang minimal 30 cm. Panduan pengukuran dapat dilihat di buku panduan ichthyoologi halaman 11-12. Selanjutnya, teman-teman tidak perlu mengukur bagian nomor 17 yaitu tebal kepala atau tebal badan dan bagian nomor 23 yaitu panjang busur insang karena pada kedua pengukuran tersebut harus menggunakan jangka sorong. Baiklah, memasuki pengukuran yang pertama yaitu total length yang diukur dari teranterior kepala hingga terposterior kaudal. Setiap ikan memiliki total length karena total length merupakan panjang total dari tubuh ikan. Yang kedua, forecut length. Dapat teman-teman lihat pada layar bahwa forecut length hanya ada pada ikan tertentu saja yang memiliki lekukan ekor seperti ikan bandeng yang diukur dari teranterior kepala hingga lekukan ekor. Sedangkan yang ketiga ada standard length yang diukur dari teranterior kepala hingga pangkal ekor. 4. Predorsal length yang diukur dari teranterior kepala hingga teranterior sirip dorsal. 5. Orbital length yang merupakan jarak terluar dari kelopak mata. 6. Eye length yang merupakan garis tengah yang ada di lingkaran hitam di dalam kelopak mata. 7. Caudal peduncle yang merupakan jarak antara pangkal ekor hingga terposterior anal. 8. Panjang rahang atas dan 9 panjang rahang bawah dapat teman-teman lihat pada layar. 10. Head length atau pengukuran kepala diukur dari anterior kepala hingga posterior operculum. 11. Snout length diukur dari anterior kepala hingga anterior kelopak mata. 12. Post-orbital length diukur dari posterior kelopak mata hingga posterior operculum. 13. Untuk pengukuran tinggi kepala, teman-teman dapat mengidentifikasi kepala ikan sampai mana, kemudian diukur dari bagian terpanjang dari kepala ikan tersebut, maka itu adalah tinggi kepala. Hal tersebut juga berlaku bagi poin 14 yaitu tinggi badan yang diukur dari bagian tertinggi dari seluruh bagian badan. Namun tetap pengukurannya berpatokan pada jarak antara sirip dorsal hingga sirip ventral. 15. Tinggi pipi dilakukan pengukuran dari bagian bawah kelopak mata hingga anterior operculum. 16. Tinggi bawah mata dilakukan pengukuran dari bagian bawah kelopak mata hingga bagian bawah rahang dari mulut ikan. 17. Seperti yang saya katakan di awal bahwa tebal kepala atau tebal badan tidak perlu dilakukan pengukuran jika teman-teman tidak memiliki jangka sorong. 18. Untuk pengukuran panjang sirip dilakukan di bagian yang bertitik-titik merah atau bagian yang melekat pada dasar tubuh ikan. Sedangkan untuk tinggi sirip dilakukan pengukuran yang menyerupai garis-garis jari-jari sirip ikan. Memasuki materi yang kedua yaitu identifikasi morfologi, dapat teman-teman lihat pada layar. Pertama, kita akan menentukan rumus jari-jari sirip. Perlu teman-teman ketahui bahwa sirip ikan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah jari-jari sirip keras yang dilambangkan dengan angka Romawi besar. Yang kedua, jari-jari sirip lunak mengeras yang dilambangkan dengan angka Romawi kecil. Dan yang ketiga, jari-jari sirip lunak yang dilambangkan dengan angka Arab biasa. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui bahwa jari-jari sirip ikan tersebut merupakan jari-jari sirip keras, jari-jari sirip lunak mengeras, dan jari-jari sirip lunak. Jari-jari sirip keras memiliki ciri-ciri berbentuk seperti duri, rasanya tajam keras, tidak berbuku, tidak beruas, dan bejal. Jari-jari sirip lunak mengeras memiliki ciri berbentuk seperti duri, pada bagian atasnya bergerigi halus, tidak keras, tidak bercabang, serta berruas-ruas. Sedangkan jari-jari sirip lunak memiliki ciri dapat dibengkokkan, berbuku-buku, biasanya bercabang pada bagian ujungnya. Yang kedua adalah penentuan rumus sisik linea lateralis. Untuk pengukuran linea lateralis dapat mengikuti garis yang ada di tubuh ikan atau disebut dengan gurat sisi. Pengukuran linea lateralis diawali dari posterior operculum hingga pangkal ekor. Kita hitung terlebih dahulu berapa panjang dari posterior operculum hingga pangkal ekor. Jika diketahui panjangnya sepanjang 12 cm, maka selanjutnya kita harus menghitung dalam 1 cm terdapat berapa sisik. Jika diketahui sisik dalam 1 cm terdapat 4 sisik, maka rumus linea lateralis yaitu panjang dari posterior operculum hingga pangkal ekor dikalikan banyaknya sisik dalam 1 cm, yaitu 4 sisik, sehingga hasil yang didapatkan adalah 48 sisik.
Untuk ikan yang tidak mempunyai sisik seperti ikan lele, maka rumus linea lateralisnya dalam bentuk sentimeter. Selanjutnya adalah penghitungan linea transversalis. Penghitungan linea transversalis dilakukan dari anterior sirip dorsal menuju ke bawah secara vertikal ke linea lateralis dan dari anterior sirip anal ke atas vertikal menuju linea lateralis. Kita hitung terlebih dahulu berapa panjang dari sirip dorsal menuju linea lateralis. Jika diketahui panjangnya adalah 2 cm dan dalam 1 cm terdapat 4 sisik, maka sisik yang terdapat di anterior dorsal hingga linea lateralis adalah 8 sisik. Selanjutnya dikurangi 0,5 sebagai asumsi perpotongan sisik, sehingga didapatkan 7,5 sisik. Begitupun rumus yang di bawah dapat teman-teman lihat pada layar. Untuk penulisan rumus LTR yaitu ditulis 7,5.1.11,5 sisik. 1 merupakan asumsi sisik yang terputus di linea lateralis yang digabungkan dari 0,5 ditambah 0,5. Yang ketiga adalah ciri khusus yang biasanya terdapat pada bagian tubuh ikan. Di sini saya memberikan contoh daktilum yang ada pada ikan gurame yang merupakan pelepasan jari-jari sirip. Kemudian ada barbel pada ikan lele yang merupakan sungut ikan. Ada juga finlet yang merupakan sirip tambahan. Jika dorsal finlet, maka sirip tambahan pada sirip dorsal. Kemudian anal finlet, maka sirip tambahan pada sirip anal, dan keel yang merupakan tulang rawan pada bagian linea lateralis. Selain itu juga terdapat skewt yang merupakan sisik yang mengeras pada bagian linea lateralis, dan terdapat corselet yang merupakan sisik yang mengeras pada bagian kepala. Selanjutnya yang keempat adalah letak mulut. Terminal artinya antara rahang atas dengan rahang bawah katupnya sama, panjangnya sama. Sedangkan subterminal antara rahang atas dengan rahang bawah ukurannya tidak sama. Untuk subterminal inferior, panjang rahang atas lebih panjang daripada panjang rahang bawah, sedangkan subterminal superior, panjang rahang bawah lebih panjang daripada rahang atas. Untuk subterminal saja, maka bentuknya seperti di layar. Contoh yang tertera pada layar yaitu ikan kerapu, ikan bandeng, dan ikan lele. Letak mulutnya berupa terminal. Selanjutnya adalah tipe dan bentuk ekor. Tipe ekor terdiri dari 4, yaitu heteroserkal, protoserkal, diviserkal, dan homoserkal. Bentuk ekor terdiri dari 7 yang dapat teman-teman lihat pada layar. Kemudian di sini saya sudah menyajikan tipe dan bentuk ekor dari ikan kerapu, ikan bandeng, dan ikan lele. Keenam, bentuk sisik. Sisik ikan kerapu di sini stenoid, sisik ikan bandeng sikloid, dan lele tidak mempunyai sisik. Sisik stenoid biasanya identik dengan ikan yang memiliki jari-jari sirip keras seperti ikan kerapu. Yang ketujuh, bentuk dan letak gigi. Di sini saya memberikan contoh bentuk dan letak gigi dari ikan kerapu. Bentuk dan letak gigi dari ikan kerapu yaitu berbentuk kanin, sedangkan letak giginya vomer karena giginya terdapat di rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya, bentuk tutup insang. Secara umum, tutup insang pada semua ikan yaitu terdiri dari 3, berupa preoperculum, operculum, dan postoperculum. Sedangkan pada ikan bandeng terdiri dari 6 bagian, yaitu preoperculum, operculum, suboperculum, membran branchiostegal, postoperculum, dan interoperculum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam semangat.